rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pendengar RRI Rane, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin menjadi kalimat yang sudah sepatutnya kita ucapkan pada keseharian kita. Khususnya kita ungkapkan pada kesempatan bulan suci Ramadan tahun ini sebagai wujud syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan. Kita harus menjadi hamba yang tahu diri dan tidak melupakan hakikat dari diciptakannya kita ke dunia ini. Semua ini tiada lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur kita karena kita menjadi bagian dari ibadah itu sendiri, yaitu ibadah puasa Ramadan yang pada saat ini sedang kita jalankan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Sirajun Munir Sayyiduna Muhammadin ibni Abdillah yang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Dengan kita bersalawat sebagai wasilah, semoga kita termasuk umatnya yang kelak diizinkan untuk meminum telaga Al-Kautsar. Bagi yang meminumnya tidak akan merasa dahaga untuk selamanya. Para pendengar RRI Ranai, shaimin dan shaimat yang mulia, pada bulan suci Ramadan ini, mari kita harus mengencangkan dan menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwa Allah lah yang paling berkuasa atas hidup kita dan kehidupan ini. Mari berjuang sekuat tenaga untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi segala larangannya, terutama dalam memakmurkan bulan suci Ramadan dengan puasa Ramadan yang dilakukan dengan lebih berkualitas, membaca Al-Quran dengan intensitas yang cukup, salat-salat sunnah dikerjakan dengan penuh khusyuk dan khudu'. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang bersyukur, beriman dan bertakwa, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapat kiranya menyudahi ibadah Ramadan ini dengan predikat minal aidina wal faizin, kembali bersih dari dosa setelah berpuasa dan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI Ranai, shaimin dan shaimat yang terhormat, pada kesempatan ini mari kita coba untuk merenungi makna dan hakikat ibadah zakat. Zakat sebagaimana kita tahu adalah rukun Islam yang ketiga, dan dalam berbagai ayat zakat selalu dirangkaikan dengan ibadah, yaitu perintah sholat. Ini maknanya bahwa kedudukan zakat sangat tinggi. Ia memiliki hubungan erat dengan sholat. Dengan ini kita bisa memahami ketika Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menindak orang-orang yang mengemplang atau enggan membayar zakat dengan tindakan mengerahkan kekuatan militer untuk memberi pelajaran kepada mereka. Abu Bakar menegaskan, "Wallahi, aku akan perangi orang-orang yang memisahkan antara kewajiban sholat dan zakat, karena zakat itu adalah kewajiban terhadap harta yang dimiliki. Wallahi, lau mana'uni iqalan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha." Demi Allah, kalau mereka enggan membayarkan tali kekang ternak yang dulu diberikan sebagai zakat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya saya perangi karena mereka enggan membayarnya kembali. Para pendengar RRI Rane, shaimin dan shaimat yang budiman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Dalam ayat ini jelas disebutkan bahwa ibadah zakat merupakan sebuah perintah sebagai makhluk dan hambanya. Perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita menunjukkan sebuah kewajiban yang wajib dipatuhi dan dikerjakan. Jika menjalankan sholat adalah kewajiban yang memiliki dimensi vertikal, yaitu sebuah kepatuhan untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala dengan menyembahnya, maka kewajiban zakat memiliki dua dimensi ibadah selain dimensi vertikal sebagai kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala.
zakat juga memiliki dimensi horizontal dalam bentuk memberikan harta yang dimiliki, karena di dalamnya terdapat hak-hak orang lain. Dalam menunaikannya, zakat juga bukan hanya sekedar memberikan bagian-bagian harta dan setelah itu selesai kewajiban kita, namun di situ terdapat aturan dalam pengeluarannya dan sudah ditentukan besaran harta yang harus dikeluarkan. Inilah yang kemudian menjadikan zakat disebut sebagai kategori ibadah maliyah atau ibadah kehartaan. Para pendengar RRI Rane, Soimin dan Soimat, hadaniyallahu wa iyyakum. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menjelaskan 3 hakikat makna dan tujuan kewajiban berzakat. Pertama, mengeluarkan zakat mampu menjadi wujud totalitas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Totalitas dalam mencintai akan memunculkan komitmen kuat untuk tidak akan menduakan yang kita cintai. Keterkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka zakat akan semakin menyempurnakan keimanan kita untuk tidak akan menduakan Allah Subhanahu wa taala dan menguatkan bahwa dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah, Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Al-Ikhlas ayat 1-4. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa semakin tinggi derajat manusia di sisi Allah, maka akan semakin besar rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika cinta sudah kuat, maka ia akan rela untuk memberikan apa yang dicintainya untuk jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, termasuk harta yang merupakan materi yang paling disayang dan dicintai oleh manusia ketika hidup di dunia. Sehingga esensi dari zakat adalah melepaskan hal yang dicintai untuk mengukuhkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI, Soimin dan Soimat, hadaniyallahu wa iyyakum. Kedua, zakat sebagai ikhtiar untuk membersihkan diri dari berbagai sifat negatif, khususnya sifat kikir atau sifat pelit. Sifat buruk ini bisa diobati dengan membiasakan diri, membantu orang lain dengan harta yang kita miliki, khususnya melalui zakat. Imam Ghazali pun menarasikan dengan kalimat, kecintaan terhadap sesuatu hanya bisa diobati dengan cara memaksa untuk berpisah darinya, sampai menjadi sebuah kebiasaan. Kita juga sebenarnya tidak perlu khawatir jika kita memberikan harta kepada orang lain, kemudian harta kita akan berkurang. Pada hakikatnya orang memberikan hartanya untuk hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan lipat gandakan lebih dari yang ia berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Ta'ala maha luas lagi maha mengetahui. Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasa malun min shadaqatin." Tidaklah harta berkurang hanya karena sedekah. Hadits riwayat Tirmidzi. Di sisi lain, orang yang enggan membayar zakatnya diancam dengan siksaan yang dahsyat. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari, barang siapa diberi Allah Subhanahu wa taala harta dan tidak menunaikan zakatnya, kelak pada hari kiamat ia akan dibayangi oleh ular yang bermata 1 dan 2 lidah melititnya. Ular itu mencengkram kedua rahangnya seraya berkata, "Aku hartamu, aku pusaka simpananmu." Kemudian Nabi SAW membaca surat Ali Imran ayat 180. "Wala yahsabanna alladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir." Dan janganlah sekali-kali orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah Ta'ala kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu lebih baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat, milik Allah Subhanahu wa taala, warisan yang di langit dan di bumi.
Allah Ta'ala maha teliti apa yang kamu kerjakan. Para pendengar RRI Shaimin dan Shaimat rahimakumullah. Yang ketiga, zakat yang kita keluarkan pada hakikatnya adalah sebagai wujud syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita sadari, Allah telah memberikan kita nikmat anggota badan yang harus kita syukuri dengan wujud ibadah badaniah seperti sholat dan ibadah sejenisnya. Selain itu juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat memiliki harta benda yang cara mensyukurinya adalah dengan ibadah maliyah, yaitu dengan mengeluarkan zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Lebih dari itu Imam Ghazali pun menyebutkan bahwa zakat juga bukan sebatas bentuk syukur, tetapi juga wujud kepedulian dan kasih sayang terhadap orang lain, khususnya yang membutuhkan uluran tangan kita. Dengan kepedulian ini kita kemudian bisa menjadi jiwa-jiwa yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Tabrani. Para pendengar RRI Ranai, Shaimin dan Shaimat rahimakumullah. 3 hakikat zakat menurut Imam Ghazali ini cukup kiranya mampu mendewasakan cara kita dalam bersedekah dan berzakat. Mari kita berzakat bukan sebatas menggugurkan kewajiban dalam harta kita, namun lebih dari itu, zakat yang kita tunaikan harus mampu mewujudkan nilai-nilai luhur yang perlu ditanamkan dalam diri kita. Para pendengar RRI Shaimin dan Shaimat rahimakumullah, dari ketiga hakikat berzakat ini kita berharap kita bisa lebih meresapi ibadah zakat yang kita berikan, sehingga manisnya ibadah yang kita lakukan akan lebih terasa. Ketika nikmat ibadah bisa kita rasakan, maka otomatis semakin menambah rasa kerinduan untuk terus melakukannya. Ibadah dan aktivitas apapun yang dilakukan bukan atas dasar keterpaksaan, pasti akan tidak maksimal hasilnya. Ibadah dan aktivitas apapun yang dilakukan bukan atas dasar keterpaksaan, pasti akan maksimal hasilnya. Sebaliknya, ibadah atau pekerjaan yang dilakukan atas dasar keterpaksaan dan sebatas menggugurkan kewajiban saja, maka akan jauh dari hasil yang diharapkan. Semoga kita bisa menjadi insan yang ikhlas dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintainya. Demikian ceramah singkat pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya sehingga kita dapat menunaikan zakat dengan cara yang benar. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.